Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngaji, kita bertawassul dulu. Silakan dibuka hadratannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى أرواح الأئمة القراء ورواتهم وطرقهم وجميع مقرئي القرآن وقارئيه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، خصوصا إلى المقرئ الشيخ محمد أروان القدسي، وإلى إمام القراءة المشهورة الإمام عاصم بن أبي النجود، وراويه الإمام حفص بن سليمان قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم وأعلى درجاتهم وأمدنا بأمدادهم وأعاد علينا من بركاتهم شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Fatihah yang kedua kita khususkan untuk kedua orang tua kita masing-masing, ayah ibu kita, guru-guru kita, gurunya para guru kita semuanya, orang yang sudah berjasa kepada kita, beliau-beliaunya semuanya mudah-mudahan segala dosa khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah tiada Allah berikan kegembiraan dalam alam barzahnya, ditempatkan di surganya Allah. Yang masih ada termasuk diri kita, mudah-mudahan diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan segala urusan kebaikan, keberkahan keturunan, keberkahan murid-murid, dan keberkahan tempat tinggal. Biridhaillahi ta'ala bi syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya walil mu'minina amin. Yang ketiga, Fatihah berikutnya kita khususkan untuk diri kita masing-masing, keluarga kita, putra-putri kita, murid-murid kita, santri-santri kita, wali murid kita, wali santri kita. Apa yang menjadi hajat-hajat baiknya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
putra-putri kita, murid-murid kita, santri-santri kita diberikan kecerdasan akal fikirannya oleh Allah, kuat hafalannya, mantap akidahnya, khusyuk ibadahnya, karimah akhlaknya, barokah manfaat ilmunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa at'liq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل صحابتي. قرآننا من معجزات المصطفى محمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا. أجل
أمته مسرمدا طوبى لمن يحفظه دنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلى وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وفضاله اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Para ustadz sadah yang kami muliakan, kita mempraktekkan menit 1 sampai 15 menit. Tadi kan sudah dikondisikan suasana kelas ya. Anggaplah sudah dikondisikan tadi oleh MC-nya, ya begitulah putra-putri kita di dalam kelas. Ada yang on time, ada yang setengah. Ya, ustaz-ustazah yang kami muliakan, bagi yang jauh-jauh mungkin ya, ini butuh perjuangan betul untuk datang. Bagi yang dekat-dekat, ya alhamdulillah. Tapi kalau dekat nanti telat ya tidak enak juga. Kalau jauh telat mungkin wajar, mungkin ya, walaupun tidak usah diwajar-wajarkan. Dekat telat itu di luar kewajaran. Ya, bagi yang nginep-nginep, alhamdulillah, terima kasih. Ini mungkin belajar mondok. Saya teringat dengan sentilannya beliau Ki Haji Ulil Nuha, Ki Haji Ulil Albab. Ketika beliau mengajar, beliau menyampaikan begini, ketika sudah berbicara tentang pembagian waktu, kan dalam satu hari itu 1 jam sampai 1 jam 15 menit dawuhnya beliau. Ini on time. Katanya beliau bisa kita pikir sendiri. Andai kata misalkan, kalau kemarin kita sudah sampaikan 30 menit sebelum bel masuk, guru itu sudah datangkan begitu ya. Latihannya seperti itu. Lah, katanya beliau, misalkan nanti kok ada guru datang 10 menit saja. Berarti waktu untuk anak dari 1 jam 15 menit sudah terkurangi berapa? 10 menit tinggal berapa?
tinggal 50 atau ya tinggal ya. Itu kalau satu kali dawuhnya beliau, satu kali. Kok misalkan setiap hari lambat 10 menit, berarti dawuhnya beliau ini bukan saya ya, saya hanya menyampaikan. Yang tersinggung tidak apa-apa. Loh kan saya menyampaikan dawuhnya guru. Kalau kok 10 menit tiap harinya datang dia telat 10 menit, kalau 1 minggu berarti itu sama dengan meliburkan anak 1 hari tidak ngaji. Lah iya kan tinggal kalikan 10 menit kali berapa itu? Kalau tiap hari. Inilah pentingnya kita berusaha memanage waktu sehingga tidak masuk kepada golongan wal asri innal insana lafi khusr. Nah ini kelihatannya sepele Ustaz, tapi luar biasa maknanya. Ini kadang-kadang menjadi slogan, ya Munta Arya tak telat. Mun Arya pasti lah, jangan. Kita berusaha untuk sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Okay. On time. Ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah saya yakin Ustaz-Ustazah tadi malam mungkin karena hampir setengah hari kemarin sampai tadi malam, saya yakin kalau saya ngaji lanjut tadi malam jilid 2, saya yakin hakul yakin tidak nyambung. Lawang jilid 1 belum ditutup, sudah mau ditutup, itu sudah semangat untuk itu ya. Alhamdulillah tidak apa-apa. Dan saya yakin insya Allah di tempatnya masing-masing, baik yang nginep atau tidak nginep, insya Allah ini sudah pada nyenyak ya. Nyenyak tidurnya ya. Alhamdulillah. Terus bangunnya jam berapa? Jam 3. Sempat tahajud ya? Sempat tahajud ya? Dawuhnya guru kita, Abah Kiai Imam Bagawi Burhan, itu tertulis di dalam beliau, guru ngaji kudu tahajud. Guru ngaji kudu tahajud. Saya hanya menyampaikan, guru ngaji kudu tahajud. Oke. Mudah-mudahan sudah tahajud semuanya. Tadi sudah duha sebelum berangkat? Alhamdulillah. 360 sendi yang ada di badan kita itu katanya harus disodokohi. Sedokohnya yang bisa mewakili semuanya adalah rakaataini min sholatid duha. 2 rakaat sholat duha. Itu sama dengan mensedekahi ini sendi-sendi yang ada di dalam diri kita ini. Jadi bukan karena pingin banyak rezeki, kaya, bukan itu, bukan. Ya, jadi memang sendi-sendi kita ini dawuhnya Kanjeng Nabi perlu disedekahi, dan sedekahnya adalah ya itu 2 rakaat sholat duha itu bisa mensedekahi sendi-sendi kita. Alhamdulillah sempat ngaji tadi. Sempat ngaji. Kan tadi malam kan sudah ngaji Ustaz. Lah iya. Ngaji Al-Qur'annya maksudnya sudah sempat? Ya, disempatkan dalam 1 hari dawuhnya guru kami paling tidak 4 halaman atau 2 lembar. Dan ngajinya jangan sak karep, sak kencengah. Neki kenceng surat ya, kalau itu mungkin pada hari-hari tertentu tapi kalau untuk istiqomahnya kita itu harus ada yang tertib sehingga kita nanti bisa hatam. Dawuhnya guru kami, bagaimana akan menikmati indahnya doa khutmil Quran kalau tidak pernah atau jarang hatam. Dawuhnya beliau seperti itu. Sehingga biasakan istiqomahi dalam 1 hari itu paling tidak 4 halaman atau 2 lembar. Kira-kira lama apa sebentar itu? Lebih lama mana dengan melihat yang kemudian ada iklannya itu? Ya, kadang-kadang ya kalau lihat ini kan tidak terasa ya, bahkan kadang-kadang sampai geger, ya geger cedut gitu tidak kerasa ya. Jadi ini biasakan kita untuk istiqomah ngaji minimal 4 halaman atau 2 lembar dalam
sehari. Syukur-syukur bisa lebih. Ya, enggak apa-apa, itu alhamdulillah kalau bisa lebih. Oke. Ustaz-ustaz yang kami muliakan, kemudian yang berikutnya, jenengan ikut pelatihan ini kira-kira nanti harapannya langsung paham atau gimana? Kalau orang namen itu kira-kira pingin cepet panin atau gimana? Ya, disitulah perangnya nafsu kita. Padahal mencari ilmu itu tulal waqt, masanya panjang. Panjenengan ikut pelatihan berapa jam? 7 jilid langsung mau paham kira-kira? Mudah-mudahan. Seberapa persen? Wallahu. Artinya kita tidak cukup di sini. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Tadi malam kita sampaikan bahwasanya Al-Quran ini adalah warisan yang menerimanya ada 3 golongan. Pertama, dzalimun li nafsi, ada yang dolim kepada dirinya. Kemudian wa minhum muqtasid, ada yang biasa-biasa. Kemudian ada yang sabiquna bil khairat. Nah, kalau kita masuk kepada golongan yang sabiquna bil khairat, tentunya harus bersabar. Ibaratkan kalau kita menerima warisan dari bapak ibu, 2 saudara menerima 1 petak sawah, 1 petak sawah. Satunya tidak begitu terampil mengelola, satunya terampil mengelola. Kira-kira nanti akan lebih produktif yang tidak terampil mengelola atau yang terampil mengelola? Yang terampil. Ya. Lah yang terampil mengelola ini tentunya harus bersabar, kan ada waktunya. Tetapi mau nengak padi paninnya biasanya berapa bulan? 3 sampai 4 bulan. Kan tak namen langsung langsung abua. Ya. Sama, kita belajar ini, warisan dari Kanjeng Nabi ini butuh waktu panjang. Tidak langsung bin salabin. Oh, nanti pulang misalkan, wah, cengkulan ruwet pelatihan, macam ruwet. Nah, mun bet saya mulai dikit ruwet pelatihan merasa ruwet, berarti ada yang error. Ada yang error, betul. Ya. Tetapi kok pulang nanti, oh iya, tapi saya kok masih belum cek pahamnya semua. Itu berarti bagus. Artinya nanti ketika sadar bahwasanya ada sesuatu yang belum, masih ingin belajar lagi dan belajar lagi. Saya mohon maaf Ustaz Sada, saya kemarin ini menghadap ke guru kami Abah Imam. Saya sampaikan kepada beliaunya, Abah, Pangistuni, saya sebenarnya tidak pede di depan teman-teman. Loh, justru itu, kok ada orang yang merasa pede dengan Al-Quran? Ada seakan-akan sudah, mungkin mohon maaf dalam tanda petik sudah menjadi mukri, sudah hafil, sudah. Loh, justru itu yang berbahaya. Nanti bisa asrifu an ayatinal alladzina takabbaruna. Ya, merasa ya ini saya bilang tidak pedenya saya, maksudnya saya karena memang tidak bisa apa-apa gitu ya. Disuruh ngomong depannya teman-teman. Ya tapi bismillah, mau melayani, berkhidmah gitu aja. Jadi saya dengan jenengan ini sekarang sebenarnya sama-sama belajar. Jangan sampai ada rasa, cengkok lah guru ngaji. Cengkok lah itu. Ingat daunnya guru kita yang membunuh Sayyidina Ali itu, mohon maaf, adalah hafizul Quran. Hafal Al-Quran. Kurang apa? Lah inilah. Mungkin belum nyampe kepada tingkatan hadzul aqli dan hadzul qalbi. Padahal kalau nyampe kepada hadzul aqli dan hadzul qalbi, sebagaimana yang kita ngaji tadi malam, hanya membicarakan ghil, sifat sombong, sifat dengki, sifat iri, sifat benci, itu aja solusinya terhadap anak bagaimana, terhadap orang tua bagaimana, terhadap saudara bagaimana, terhadap sesama itu bagaimana. Satu sifat itu aja sudah Masya Allah. Itu kalau paham. Berarti mungkin kalau ada yang katanya sudah ahli Quran, kok masih, berarti mungkin belum nyampe ke situ. Ya, jadi kita jangan sampai ada rasa, saya sudah mukri, saya sudah ikut ya. Saya mohon maaf ya, pernah saya suatu saat saya kan ngaji ke Kebasori, terus
pernah tasbih kepada beliau Abah Imam Bagawi. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Cai pun kulah anika pun pasif punan. Bu pun makomo punan. Apa diburi air bila ulang boleh. Biasa aja. Seru biasa tahu sah. Oh saya, wala, saya langsung dek. Waduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya mungkin roman matuan, kelak biasa tahu sah aku sih. Ya. itu begitu. Ya, artinya jangan sampai ada rasa di dalam diri kita karena kita mungkin sudah mukri atau apa, ada rasa sepertinya sudah, jangan dia. Jadi mohon maaf Ustaz-Ustazah, mungkin panjenengan nanti pulang dari tempat ini tidak sesuai dengan harapan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita sudah ikhtiar untuk ngaji, untuk belajar dan ada tuntutan bagi kita untuk terus belajar. Jangan cukup di sini. Ngoten nggih? Baik, kita lanjutkan ngaji kita untuk jilid 2. Tadi 1 menit sampai 15 menit sudah kita praktekkan. Kita anggap sekarang masuk 30 menit sampai 45 menit yaitu pada musyafahahnya kita dengan murid-murid kita. Masuk jilid 2. Ada jilidnya semua? Nah, yang belum punya segera. Nah, punya. Tidak takut diulangi lagi, beli, tidak saya tidak nyuruh beli. Segera punya. Ya. Baik Ustaz Sada, ini pengetahuan untuk kita, halaman 1 sampai 13. Ini di bukunya ada, kami mengklasifikasi sendiri untuk mempermudah saja. Di bukunya ada, kalau jenengan mau ditulis di bukunya, tidak apa-apa. Jadi di jilid 2 halaman 1 sampai 13, yang akan kita pelajari di dalamnya adalah pengenalan huruf berharkat kasroh dan dhammah. Kemudian pengenalan nama-nama harokat baik itu fathah, kasroh dan dhammah. Kemudian di angka penulisan kita akan kenalkan angka Arab puluhan. Kalau kemarin jilid 1 adalah angka satuan, sekarang puluhan. Dan untuk tulisannya belajar menebali dan menulis huruf berangkai 2 dan 3. Ini fokus untuk halaman 1 sampai halaman 13. Saya akan menyampaikan halaman demi halaman sesuai dengan ngaji kami kepada Kiai Ulil. Jadi nanti kalau kita kurang jelas, ya ngaji lagi gitu. Ya. Baik. Halaman pertama, ya, kita kenalkan kepada anak kita yang perlu diingat oleh jenengan, pastikan di keterangan di bawah ini dibaca dulu sebelum kita ajarkan, karena di situ ada petunjuk. Untuk materi pokok, di situ dikatakan, bacalah dengan cepat serta pendek. Setelah dibaca semua, Ustadz menunjukkan huruf dengan acak. Murid disuruh mengucapkan. Kemudian untuk tambahnya di situ apa? Fathah. Fathah itu apa? Sama dengan A. Kasroh sama dengan I. Jadi A, I. Kasroh I, fathah A, fathah A, kasroh I. Jadi di yang ini nanti kalau celeritnya ada apa di atas itu berarti fathah A, cara bacanya. Di bawahnya kasroh I. Iya. Baik, kita kenalkan pada anak-anak, kita tulis di mana? Di papan. Anggap sudah saya tulis ya. Lalu kita kasih contoh. A, I. Ba, bi. A, I. Ba, bi. Coba yang putra, bait pertama, 1, 2. Bait pertama, 1, 2.
Lanjutannya Putri. Lanjutannya Putra. Putri. Putra. Putri. Putra. Halo? Gampang apa sulit? Nah, sudah mulai agak sedikit tertuntut lisan kita. Ya. Bagi kita yang sudah bisa ngaji akan lebih mudah membaca Al-Quran huruf yang sudah berangkai daripada satu-satu seperti ini. Betul? Kita yang sudah bisa ngaji. Tapi bagi anak kita yang belum bisa ngaji, itu lebih mudah mengucapkan ini daripada mengucapkan huruf yang sudah berangkai. Kebalikannya nanti. Jadi pastikan anak-anak kita membaca dengan benar. Kenapa kok kemudian di sini di dalamnya ini kok sudah tidak ada kok keluar dari huruf-huruf yang ada di atas? Kemarin kita belajar di jilid 1, mesti yang ada di bawahnya sesuai dengan materi pokok yang di atas. Sekarang kan tidak huruf-hurufnya. Ini sudah jilid 2. Maka kalau ada anak kok di sini hurufnya masih salah-salah, misalkan dia bilang fijihi, khididi, misalkan gitu, khididi. Kok masih bilang seperti itu? Berarti ada pencapaian jilid 1 yang terlewatkan. Artinya anak ini kita seken. Lah ini nanti akan repot bagi guru yang mengajar di jilid 2. Ibaratkan kalau bangunan yang seharusnya sudah tinggal ngoliti, harus nyongkek pondasinya lagi. Dasar lagi congkek boleh. Ini alaku 2 kali. Ya. Makanya pentingnya nanti yang mengajar jilid 1 adalah guru yang fasih. Karena itu akan meletakkan pondasi awal, meletakkan dasar. Jadi guru di jilid 2 ini sudah tidak banyak direpotkan dengan apa? Dengan makharijul hurufnya. Yang walaupun dia tetap berkewajiban untuk memperhatikan. Jangan nanti pas fokus kepada harokatnya, karena sudah harokatnya hurufnya salah, dibiar. Tidak seperti itu. Ya, tetap ditegur. Tapi kok ditegur masih pakun khididi. Katanya gurunya khididi. Si itu tetap ngeyel khididi. Nah, ini perlu dipertanyakan guru yang mengajar jilid 1. Kok diloloskan ini? Itu maksudnya seperti itu Ustaz. Jadi penting sekali lagi pondasi untuk jilid 1 dimatangkan. Sehingga nanti ketika jilid 2 ini sudah enak tinggal melanjutkan. Baik. Berikutnya sama 2, 3, 4, 5, 6 sama ini pada pengenalan apa? Harokat apa? Kasroh. Ya kalau fathah sebenarnya kan sudah dibiasakan di jilid 1, cuman tidak disebutkan itu namanya fathah. Lah di jilid 2 anak-anak insya Allah sudah akan nyangke ya. Jadi kalau di atas leretnya itu namanya fathah A. Kalau di bawah kasroh I. Baik, kita lanjutkan. Di halaman 7 ini harokat dhammah. Dhammah. Ya. Maka kalau ada seperti wawu kecil di atas huruf, kita terangkan kepada anak, itu namanya apa? Dhammah. Dibaca U. Dhammah U. Baik, kita tulis pelajaran pokoknya. Kita kasih contoh. A, U. Ba, Bu. Ba, Bu. Lanjut Putri.
putra. Terus giliran. Ya, kalau dilihat perhatikan murid-murid kita nantinya, itu nanti mungkin kita akan senyum-senyum. Ya, macam-macam ekspresi. Ya, dan macam-macam bentuk. Seakan-akan betul semua karena maka sekali-kali perlu ditunjuk secara individu. Dan tidak mesti harus berurut supaya tidak disiapkan terlebih dahulu. Contoh, jenengan barusan kalau yang bersama-sama dimulai dari putri, maka yang putra karena sudah tahu adalah yang kedua, dia tidak akan perhatian kepada yang pertama. Mesti akan mempersiapkan bacaannya sendiri, betul? Nah itu. Maka pentingnya nanti mengacak. Ketika sudah klasikal seperti ini, bisa ditunjuk secara acak. Coba Ahmad, pertama. Fatimah, terakhir. Dodi, 3. Itu nanti akan ketemu. Dia betul-betul lancar apa tidak. Disuruh baca bersama boleh, setelah itu diacak. Nanti setelahnya mau naik lagi, ditasfih lah. Sampun? Coba yang kotak kedua bersama-sama. 1, 2. Oke. Yang di sini di bawah apa ini? Ya, tulisan diapakan itu? Ditebali. Kalau tadi di jilid 1 kan hanya satu berangkai, tidak berangkai. Di sini sudah berangkai. Anak-anak sudah dilatih. Otomatis ini nanti, insya Allah nanti akan nyangke. Dan kalau sudah lulus, hatam nanti jilid, insya Allah kalau imla paham nanti. Kayak apa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Halaman 1 sampai 13 ini sama, sudah tentang kasrah dan juga tentang dhammah. Baik, berikutnya. Halaman 14 sampai 31. Poin yang akan dipelajari adalah pengenalan bacaan yang dibaca panjang, 1 alif atau 2 harokat. Kalau di jilid 1 kan pendek, yang tadi sebelumnya itu semuanya pendek, dibaca pendek cepat tidak terputus. Nah, dari halaman 14 sampai 31 ini sudah akan dikenalkan pada bacaan panjang atau mat. Ya, kemudian pengenalan angka Arab puluhan dari satuan menjadi puluhan. Kemudian belajar menebali dan menulis huruf berangkai 3. Ya, dari 1, 2 menjadi berangkai 3. Jadi sekali lagi di bukunya ada ini hasil ijtihad. Ijtihad kita untuk memudahkan meniteni, di halaman sekian sampai sekian tentang ini. Gitu. Oke. Baik, saya lanjutkan. Lah ini, dibaca dulu keterangannya di bawah. Kita pastikan dibaca di bawah. Fathah yang diikuti alif dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Ini mengingatkan guru. Kita tulis materi pokok di papan, lalu kita beri contoh. Anak-anak perhatikan lisan Ustadz. Qotala, 1, 2. Qotala.
menunjukkan fathah setelah fathah yang diikuti alif dibaca panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Bagaimana cara menghitung panjangnya? Dawuhnya beliau pakai gerakan. Gerakan. Jadi satu huruf satu harokat. A, ko, ka, la, ma. Berarti kalau dua harokat atau satu alif panjang gimana bacanya? Ko, ko. Bagaimana kalau pakai ketukan? Apakah boleh? Dawuhnya beliau, kalau ketukan itu satu ketukan malah menjadi dua harokat. Karena ki ngangka, pas pakai bebe boleh. Itu sudah katanya beliau dua harokat. Sehingga yang paling pas kalau untuk digunakan apa pakai ini, hitungan jari. Ya. Kotala, satu dua. Untuk yang di bawahnya kami ngaji ke beliau, Nyai Basyirah itu, untuk kalau dia sinat, memudahkan anak supaya nanti titen, mat tobi'inya panjangnya di sini seperti satu gasan katanya. Kalau kayak sepeda, contoh, hafidhah. Saya ulangi, hafidhah. Satu, dua, tiga. Jadi kalau lebih dari satu gas akan bisa terlalu kikir. Ayo, tidak boleh terlalu hafidhah kepanjangan. Ini biasanya penyakitnya katanya kalau sudah bersama-sama kadang-kadang baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu lebih terlalu panjang. Temponya tergantung temponya. Jadi misalkan temponya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tergantung temponya karena baca Al-Quran itu kan ada yang hadr cepat, ada yang tahqiq, ada yang tartil. Kalau yang hadr itu seperti Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah salah? Tidak salah, itu dibaca hadr. Makanya kalau kayak simaan Al-Qur'an, mohon pas saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, insyaallah berapa hari akan hatam itu. Hanya rata-rata kalau hafidhah itu siman itu dibacanya secara hadr. Panjenengan jangan sultan. Doa mengaji cepet toh tajwid doa. Itu ada ilmunya semua. Tetap wazannya dijaga, perimbangan mat-matnya tetap dijaga. Cuman dibaca secara cepat. Oke. Kita lanjutkan. Saya kasih contoh. Hafidhah. Satu, dua. Lanjut. Cara bacanya 33. Jangan dibaca 29, 28, 27, 26 dong. Nah. 33. 29, 28, 27, 26, 25, 24. Nah gitu loh. Jangan disingkat, jangan 29, 28, 27, jangan. Ya, jadi dibaca utuh. 29, 28, ya kita paham. Anak-anak kita takut enggak paham.
Apalagi nanti terwarisi dari kecil sampai besar, tahunnya 20, bukan 29 tapi 29. Jangan. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Bacanya dari mana? Kan sudah saya sampaikan tadi malam ya. Bacanya tetap dari. Oke, 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini juga kita sampaikan kepada anak-anak kita. Coba keterangannya dibaca di bawah. Harokat fathah berdiri disebut fathah panjang. Dibaca panjang seperti fathah diikuti alif. Tadi kan kita sudah tahu. Ini katanya Kiai bisa dibuat mana tadi? Bisa dibuat tebak-tebakan ini kan anak untuk apa namanya? Untuk menyemangatkan. Contohnya qatala, ko-nya dibaca. Ya, saya ulangi. Anak yang menjawab, kita yang bertanya. Qatala, qafnya dibaca. Panjangnya disebabkan fathah diikuti alif. Katanya beliau bisa digitukan, dibuat semacam tanya jawab. Tapi tidak usah semua, nanti habis waktunya. Contoh lagi, jawaza, janya dibaca, panjangnya, sebabnya fathah diikuti alif. Nanti anak-anak yang bisa pulang duluan, langsung gitu. Ya, kalau dulu anak-anak cung serpan, saya serap kade, mulai kade. Bisa diganti nanti. Kan biasa kalau dulu ya, si kecil, ayo cung serpan, saya serap kade, mulai. Nah, bisa diganti dengan tebak-tebakan seperti ini. Ya, boleh. Ya. Baik, ini juga diterangkan kepada anak kita, kalau ada alif berdiri itu sama dengan fathah diikuti alif, dibaca panjang. Namanya apa? Fathah panjang A. Fathah panjang. Nah, langsung cekat insyaallah di anak-anak kita. Langsung dikasih contoh. Hadza. Itu 2. Tolong diperhatikan. Anak-anak kita ketika baca pastikan hurufnya betul. Jangan nanti hadza itu nanti salah kamar. Di mana? Di mana tempatnya? Di tenggorokan bagaimana? Mana? Atas, tengah, bawah? Bawah. Bawah tenggorokan apa tenggorokan bawah? Beda lah artinya lo ya. Bawah tenggorokan apa tenggorokan paling bawah? Ini harus cerdas nih. Kalau bawah tenggorokan, ini ke bawah. Hati-hati bahasanya. Bawah tenggorokan, betul, salah. Bawah tenggorokan itu banyak. Tenggorokan paling bawah. Hadza, itu 2. Lanjut, 1, 2.
Kalau betot terceletot tidak apa-apa. Maklum, ya, maklum baru belajar. Atau mungkin juga belum ya. Ini sebenarnya kan anak sudah bilang fathah panjang, kasroh panjang itu sebenarnya sudah selesai, sudah benar. Cuman membantu untuk mengingatkan, dibiasakan fathah panjang. Oh, kalau fathah panjang berarti dibaca. Jadi jangan salahkan kalau fathah panjang, kasroh panjang, benar sudah. Tapi supaya terbiasa, oh kalau panjang dibaca A, kalau fathah, kalau kasroh I. Ya, diikutkan fathah panjang A, kasroh panjang I. Oke, kita lanjut. Tulisannya juga di itu apa? Menebali. Jangan lupa itu kompetensi menulisnya. Kemudian kita lanjut halaman 19. Ini juga kita sampaikan kepada anak-anak. Keterangannya waw dan ya sesudah fathah panjang dianggap tidak ada. Biasanya ya-nya tidak ada titik. Daunnya guru kami itu sebenarnya yang pasti bukan ya, tapi alif. Tapi tidak apa-apa katanya. Itu karena modelnya seperti ya. Itu dianggap tidak ada. Kalau dianggap tidak ada ngapain kok di Mek benar kena si cerdas tanya. Loh mun budak mun yang tado mak itu. Apa mun ibu? Ibu bang mak nyari laku. Ya. Kita jawab Ustaz. Nah, mushaf yang kita baca itu rosemnya rosem Utsmani. Ya, tidak sama dengan rosem yang biasanya dipakai kebanyakan di Indonesia. Rosem Utsmani. Rosem Utsmani ini mayoritas seluruh negara-negara Islam di dunia itu menggunakan. Sehingga kamu nanti kalau ke Mekah, ke Madinah, nah itu harus dibangun Ustaz. Ke Mekah, ke Madinah. Atau kalau kamu nanti menjadi guru, itu oleh guru kami suruh begitu kan. Sehingga anak-anak sudah termindset. Kalau kamu nanti ke Mekah nak, ke Madinah, kamu coba ambil Al-Quran. Maka kamu akan dapatkan tulisannya persis dengan apa yang kamu pelajari. Oh. Ya. Nanti bukan hanya ini Ustaz yang perlu kita ketahui. Nanti akan ada beberapa huruf yang tertulis tapi keberadaannya dianggap tidak ada. Maka anak yang pinter membaca Al-Quran dengan tulisan Rosem Utsmani, itu nanti ketika baca Al-Quran yang bukan Rosem Utsmani, pasti bisa. Tapi anak yang baca pinter tulisan yang bukan Rosem Utsmani, nanti disuruh baca Rosem Utsmani, biasanya agak bingung. Nah, ini yang kita pelajari Rosem Utsmani yang digunakan mayoritas umat Islam sedunia. Ya. Ndak takut panjenengan diki ka Mekah ongku. Amin. Pas ngalah Al-Quran misalkan, tak terbiasa pakai Rosem Utsmani. Duh, mah tulis nare. Mata apa de bahasa Indonesia. Salah reh, boh. Indonesia benih tempat turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran di Mekah dan Madinah. Colanya lagi kasa. Ya. Jadi ada beberapa versi tulisan ini Rosem Utsmani. Ya. Baik. Hada sholata 1 2. Lanjut.
Ini kan dibiasakan seperti ini, insya Allah anak-anak titen. Yang tidak terbiasa, coba nanti baca Al-Quran, kadang-kadang nanti baca sholat tuh. Itu. Kalau sudah belajar nanti, sholat tuh. Tidak akan baca lagi sholawat tuh. Jadi di situ baunya dianggap tidak ada. Oke. Tidak usah dipikir. Apa boleh? Tidak usah dipikir. Dihadapi. Nanti akan terbiasa. Oke. Kita lanjut halaman 21. Nah ini sama juga dibaca panjang. Kalau tadi dibaca panjangnya fathah diikuti alif. Sekarang kasroh diikuti apa? Ya. Coba kita baca di keterangannya itu. Kasroh yang diikuti ya sukun dibaca panjang satu alif. Tanda seperti bulan sabit di atas huruf disebut sukun. Ya. Sukun. Kita terangkan kepada anak-anak, kasroh diikuti ya sukun dibaca panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Ustaz Sada, sekedar ini mumpung ingat saya. Sebenarnya kalau untuk kita guru, untuk niteni, yang dibaca panjang dua harokat atau satu alif itu, harokatnya selain yang ada layar itu. Kalau ada yang ada layar itu nanti bisa 5 harokat, bisa 6 harokat. Kalau tidak ada layar seperti itu, mesti panjangnya sama 2 harokat atau 1 alif. Anak kita, murid kita, kalau ada yang usul atau apa, kok tidak diperhatikan, itu biasanya sakitnya di sini. Maka perhatian sekecil apapun kepada anak itu biasanya akan amat berpengaruh. Lagi-lagi, jadi membeda anak kita kok tak begitu nyambung di dalam kelas, cek tina. Tahu kok pas ngeblak mendadak. Gitu ya. Baik. Hasibah. 1, 2. Coba sekarang dari situ. Terus. Di belakangnya. Lanjut. Yang putra, Ustaz. Lanjut. Bersama-sama di bawahnya. Tahu jenengan apa yang dirasakan teman setelahnya ditunjuk? Kok dia dilewati langsung, alhamdulillah. Betul ya? Ya itulah murid kita. Wong saya pernah juga jadi murid. Jadi mata air capuk langsung alhamdulillah. Berarti itulah kata saya tadi, diacak biar semuanya siap. Itu bukannya saya tidak merasakan apa yang dirasakan setelahnya. Alon cak budi, alhamdulillah. Tak capuk ya. Baik, kita lanjutkan Ustaz-Ustazah. Halaman 25. Sekali lagi saya ini menyampaikan, saya nyatet ya. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru kami. Berarti selebihnya nanti kita pelajari sendiri ya. Baik, berikutnya halaman 25. Ini sama. Kita baca keterangannya.
Harokat kasroh berdiri disebut kasroh panjang. Dibaca panjang seperti kasroh diikuti ya. Berarti sama seperti tadi. Kalau kasroh diikuti ya sukun juga dibaca panjang. Kok ada harkat kasroh berdiri itu juga dibaca panjang. Hadhihi. Barisan belakang putri bersama. Barisan belakang putra. Ya, tengah putri. Depan putra. Titip ya, walaupun semangat, tahu saya menggerak gitu. Boleh nanti dengan ekspresi matanya. Waqilihi. Enggak, biasa aja. Saya khawatir nanti kalau terlalu gitu bukan muridnya yang takut gurunya yang takut. Oke. Baik, bersama. 1, 2, lanjutannya. Sabilihi bikalimatihi bi'ibadihi. Ya, sukun itu tanda mati. Ya. Baik. Berikutnya Ustaz Sada, lanjut ke halaman 26. Nah ini kalau tadi fathah sudah yang panjang, kasroh juga sudah yang panjang, sekarang dhammah dibaca panjang. Keterangannya di bawah. Dhammah yang diikuti waw sukun dibaca panjang 1 alif. Kita tulis materi pokoknya. Abuka. Lanjut. Baik, berikutnya 28. Nah, sama ini. Dhammah tetap dibaca panjang, cuman di sini keterangannya waw sukun diikuti alif, ini sudah yang kedua ini. Tadi yang pertama dianggap tidak ada. Sekarang berikutnya alif dianggap tidak ada. Biasanya di atas alifnya itu ada tanda itu lingkaran kecil itu ya, bulat kecil itu maka alifnya dianggap tidak ada. Dibaca panjang karena ada wawu sukun. Dhammah diikuti wawu sukun. Alif yang ada tanda bulatnya dianggap tidak ada. Qalu 1, 2. Lanjut.
Baik, berikutnya dari 28 ke 30. Nah ini, dhammah terbalik disebut dengan dhammah panjang. Saya kalau ingat daunnya beliau itu, jadi tidak ada fathah berdiri atau fathah atau kasroh berbaring, tidak. Tetap dinamakan panjang gitu ya. Jangan sampai nanti ada kasroh berbaring dibaca. Ya. Jadi dhammah terbalik disebut dengan dhammah panjang. Dibaca panjang seperti dhammah diikuti apa? Waw sukun. Tadi di awal kan kita sudah pelajari. Dhammah dibaca panjang setelah diikuti apa? Waw sukun. Nah, sekarang kita kenalkan macam-macam panjangnya apa? Dhammah. Hu nabadhahu. Itu dua. Gantian putra putri, 1, 2, 3, putra. Nanti terbiasa nanti diulang-ulang ya. Fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang. Nah, ini kadang-kadang kita terteletot nih. Kok tahu? Ya saya perhatikan jenengan. Jadi di depan bekeleruah karena kancana pas nuru aki. Fathah panjang. Ya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Baik, berikutnya halaman 32 sampai 43 akan berbicara atau akan belajar tentang pengenalan bacaan lin, yaitu waw atau ya sukun yang didahului fathah. Kemudian juga pengenalan angka Arab ratusan. Kalau tadi puluhan, sekarang sudah masuk ke angka ratusan. Dan belajar menebali dan menulis huruf berangkai 3. Ini halaman 32 sampai 43. Baik, kita lanjutkan. Halaman 32. Keterangannya di bawah, kita harus ketahui ini. Fathah yang diikuti wawu sukun berbunyi au, bukan au. Ya, bukan au, tapi au. Au, bukan au. Kita tulis materi pokoknya ruhi, rauhi, itu 2. Apa ada yang dibaca dibaca au? Ada apa enggak? Ada. Apa itu? Hurufnya apa? Huruf-huruf tafkhim. Contoh itu seperti apa? How, tidak bisa dibaca wow, nah ada. Wow, nah. Jadi ini nanti yang bertemu dengan wawu sukun dibaca gitu ketika huruf-huruf tafkhim. Husodau, pingkiu, itu pasti oh. Ya, baik. Ruhi, rauhi, 1, 2. Lanjut.
Baik, berikutnya 35. Sama ini. Tadi wawu sukun, sekarang ya sukun. Ya. Ini namanya lain. Lain itu seperti lemes ai, au, ai. Ya. Lain. Kalau dulu istilahnya mat lain. Ya. Dini, daini, itu dua. Jadi perhatikan anak kita jangan sampai baca daini, aini, saila. Jangan. Tapi saila. Sai, ai. Bukan ai. Ya, perhatikan itu ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita baca aini, baiti, baini. Tapi menjadi aini, baiti, baini, ghaiba, saila, swaida, aswaitu, bighairi, alaika. Ingat-ingat, kaf itu harus ada hamzahnya ya. Ka. Jadi jangan ka, tapi ka. Itu tidak sama, kalau kolkolah, itu setelah ditahan baru kemudian ada huruf yang ditekan ya. Tapi kalau ini, nafasnya keluar. Ka, ta. Tapi tidak usah dikeluarkan ya. Ka, ki, ku. Tidak begitu. Ta, ti. Tidak. Biasa aja. Ya, kakiku. Ta, ti, tu. Ya. Baik, berikutnya halaman 43. Dibaca bersama, ini anak insya Allah sudah tinggal praktekkan hasil dari ilmu-ilmu sebelumnya. Moga bersama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaysa hadha fakharaja ala qawmihi yatiru bijanahaihi fasawfa yuhasabu wa ma kafara Sulaimanu fala fauta wa ukhidhu hayhata fakaifa kana nakiri arama la tarawna ya laita baini wa bainaka liyuriyahuma sawatihima fala yasiluna ilaikuma wa yaquluna ya wailata. Lagi. Ya wailatana liyuriyahu kaifa yuwari. Inilah materi-materi pada jilid 2. Dengan demikian jilid 2 selesai. Mudah-mudahan barokah manfaat. Untuk beliau-beliaunya semua, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Untuk jilid